Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-teman. Nah, teman-temanku semua, yaitu lulusan SMP atau MTS yang saya banggakan. Nah, ini adalah informasi tentang PPDB 2022 SMK atau SMA. Nah teman-teman, yaitu peserta didik SMP tahun 2022 yang akan mendaftar ke SMK atau SMA tahun 2022, pendaftarannya belum dibuka. Ini adalah informasi penting, silahkan disimak videonya. Nah teman-teman, sebelum kita menginjak ke pendaftaran, simak 4 jalur PPDB 2022 serta syarat pendaftarannya apa saja ya. Oke, jalur zonasi, tentunya teman-teman dan orang tua pasti bingung jalur zonasi itu apa. Tanya-tanya temennya atau kakak kelas yang sudah lulus, yang sudah mendaftar di SMK atau SMA, yaitu adalah domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Ingat ya, paling singkat 1 tahun. Jadi kalau kurang satu tahun ya tidak bisa nanti mendaftar di zonasi, sebaiknya pakai KK lama. Terus dalam kondisi tertentu di mana calon siswa tidak memiliki KK. Nah, bagi siswa yang tidak memiliki KK maka dapat digantikan dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga, rukun warga yang dilegalisir oleh lurah, pejabat setempat lain yang berwenang, bahwa peserta didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili. Untuk yang kedua ini kita lihat nanti di juknisnya ya teman-teman, ada atau tidak nomor 2 ini kepastiannya. Terus keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan PPDB 2020, diantaranya bencana alam, sosial atau bencana sosial. Terus yang selanjutnya ada jalur afirmasi PPDB. Jalur PPDB selanjutnya adalah afirmasi. Untuk afirmasi tersedia kuota sebanyak minimal 15%. Ini tahun lalu, kalau tahun 2020 ya semoga bisa naik ya untuk afirmasi ini. Nah, bukti kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Jadi teman-teman yang yang tidak mampu bisa masuk ke jalur afirmasi. Terus tapi kuotanya hanya sedikit, hanya kalau tahun lalu 15% ya. Terus merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi berdomisili di dalam atau di luar zonasi bisa. Terus penentuan peserta didik dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi ada yang mendaftar ke afirmasi, tetapi jarak juga ditentukan, itu maksudnya ini. Itu ya teman-teman. Baik, jika nanti ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar. Jalur perpindahan orang tua atau wali dan anak atau guru, anak guru ya. Jalur dikhususkan peserta didik yang orang tua atau walinya dipindah tugaskan serta anak dari guru. Jadi jika teman-teman mempunyai orang tua yang mengajar di SMK atau SMK situ, nanti boleh masuk jalur ini perpindahan orang tua, pindah-pindah ya maksudnya. Terus maksimal kuota PPDB ini hanya 5% saja. Ini nanti dibuktikan, kalau perpindahan orang tua dibuktikan dengan bukti perpindahan orang tua gitu.
Ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga atau kantor ya. Terus anak guru bisa menggunakan jalur ini untuk menjadi peserta PPDB pada sekolah tempat orang tua mengajar. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, yaitu jika orang tua teman-teman yaitu mengajar di tempat itu gitu ya, mengajar di sekolahan itu. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi prioritasnya masih di dekat sekolah. Jadi kalau ada pesaing atau calon peserta lain yang dekat dengan rumah, terus pasti diprioritaskan. Anak guru ini juga anak guru lalu dekat dengan sekolah gitu, daftar ini, tapi kuotanya hanya 5% itu ya. Jadi perlu dipikirkan teman-teman. Jalur prestasi PPDB. Nah, prestasi PPDB jalur ini menggunakan nilai rapot calon peserta didik sebagai bahan pertimbangan seleksi. Kuota yang diberikan untuk jalur ini adalah siswa kuota PPDB sekolah jika masih ada. Peserta untuk pendaftaran jalur prestasi PPDB sebagai berikut. Menggunakan rapot 5 semester terakhir yang dilengkapi dengan surat keterangan rapot peserta didik dari sekolah asal. Prestasi lain juga bisa menjadi pertimbangan ya, baik prestasi akademik maupun non akademik pada tingkat nasional ini, tingkat nasional dan tingkat kabupaten gitu teman-teman. Terus oke, langsung kita akan ke sini. Nah, teman-teman bisa mengakses yaitu jateng.demo.siapppdb.com. Di sini teman-teman bisa mengajukan akun. Ini besok akan saya buatkan tutorialnya teman-teman, silahkan diikuti ya. Saya belum mempunyai akun untuk pengajuan ya ini. Jadi kalau teman-teman membuka ini lalu klik ajukan akun, jadi kita harus ajukan akun dulu. Nah, saya belum mempunyai NIS yang dicoba, yang perlu diuji coba. Terus apalagi ya, tanggal lulus nanti itu ada NIK dan tanggal lahir gitu ya. Saya belum punya data ini, jadi belum bisa untuk mencoba. Atau ada yang mau teman-teman, ada yang mau untuk praktek NISN-nya dan tanggal lahir. Nah, ini ada tanggal lahir tanggal kakak dan ada tanggal lahir teman-teman semua bisa mengisi di sini. Ikuti saja, langsung lanjutkan. Kalau saya ngisi asal gitu ini ya, misalnya asal dalam provinsi, terus ini kita pilih tahun lulusnya tahun ini, tanggal lahir teman-teman, terus domisili di dalam atau di luar provinsi gitu ya. Terus NIK-nya saya ketikkan gitu. Ini ngacak ya, tapi nanti nggak boleh untuk lanjut. Nah, ini nggak bisa ini. Jadi harus harus data asli. Harus data asli teman-teman. Data siswa tidak ditemukan. Jadi ini adalah data yang dari Dapodik ditarik ke sini. Jadi harus asli. Jika teman-teman nanti boleh untuk boleh untuk praktek, silahkan menghubungi saya ada di Instagram namanya Novita Pamungkas. Silahkan kirimkan NISN dan tanggal lahir, nanti akan saya masukkan NIK juga. NIK bisa dilihat di mana, di KK. Begitu teman-teman. Untuk informasi kali ini semoga bermanfaat, dan terus simak video ini, nanti akan saya buatkan tutorial. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.